Ya kalau nanti seperti apa materinya sebentar ini belum bisa kami keluarkan karena kami baru bergabung setelah ini. Jadi soal materi perbuatan Pak Lukas seperti apa yang dituduhkan, karena selama ini kan kami hanya mengikuti di media sosial. Kalau menyampaikan pernyataan atau keterangan apapun kan harus berdasarkan data atau penuturan klien dan saksi. Oleh karena itu sementara ini yang kami bisa sampaikan bahwa kami diminta bergabung bersama tim yang sudah ada, yaitu rekan Dr. Stefanus Lerning, dan akan bersama-sama mendampingi Bapak Lukas NMB dari saya. Itu saja mungkin rekan saya Mariflah dan menambahkan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kasus Pak Lukas NMB, itu terjadi penguatan tim hukum. Tim yang pertama adalah Pak Roy dan kawan-kawan, dan ada gabungan lagi tim yang sekarang baru terbentuk khusus untuk memberikan pembelaan secara hukum terhadap kasus Pak Lukas NMB. Ini kalau baru akan dibentuk, nanti dalam perjalanan lagi baru lebih konkret apa yang perlu kami lakukan itu setelah pembentukan. Jadi dari kami, jika ada pertanyaan, silakan. Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Ya, satu. Tolong sebutkan nama dan identitas dari media mana? Mbak. Ya. Selamat malam Pak. Ya, saya Ibu Rika dari Ibu Rika. dari media online, media Citra Nusantara. Citra Nusantara Media Online ya. Ya. Terkait dengan kuasa hukum yang bertambah lagi bergabung dengan Pak Roy Rening. Kemarin itu kan Bapak Waterpau PLT Polda Papua Barat sudah meminta untuk segera kuasa hukum juga dari Pak Lukas NMB itu harus juga ditangkap seperti begitu. Nah, ketika sore ini kita mendengar bahwa ada lagi penambahan. Nah, bagaimana kira-kira kalau misalnya ada perintah seperti begitu? Apakah dari kuasa hukum dari Jakarta ini untuk menambah ini terus berjalan atau seperti apa? Pertanyaan dulu. Pertanyaannya, apakah dengan pernyataan Pak Waterpau sendiri bahwa dari pengacara Lukas NMB yaitu Pak Roy Rening untuk segera juga dipertanyakan atau ditangkaplah seperti begitu. Nah, terus bagaimana dengan malam ini kita mendengarkan bahwa dari kuasa hukum yang ada di Jakarta ini akan menambah lagi personil, katakan seperti begitu. Nah, bagaimana tanggapan? Apakah memang harus ikut bergabung ataukah seperti apa? Itu satu. Terus Waterpau sendiri meminta supaya Pak Lukas NMB ini jangan sampai dibawa ke luar negeri, misalnya di Singapura. Tetapi misalkan kalau mau dibawa ke Singapura, mending dokternya dari Singapura itu didatangkan ke Indonesia untuk memberikan klarifikasi bahwa benar beliau sakit atau tidak. Nah, bagaimana tanggapan dari para bapak-bapak yang sekarang ada di sini? Terima kasih. Untuk itu Pak Petrus akan menjawab. Terima kasih Ibu dari media online. Mengenai adanya laporan Bapak Paulus Waterpau terhadap rekan kita Roy Rening, bukan karena kami tambahnya pengacara ini bukan karena laporan Pak Paulus ya. Itu harus digarisbawahi. Soal adanya laporan Pak Paulus itulah hak warga negara. Tetapi profesi pengacara dilindungi oleh undang-undang advokat. Ada imunitas, ada kekebalan yang diatur oleh undang-undang dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan seseorang advokat yang mengeluarkan pernyataan keterangan tidak dapat dituntut baik pidana atau perdata dalam keadaan apapun sepanjang dilakukan dengan itikat baik. Apa yang dilakukan oleh Pak Paulus dengan melaporkan rekan Roy Rening boleh-boleh saja, tapi kan harus melalui penyelidikan, lalu penyidikan, lalu bermuara kemana. Kami melihat bahwa ini terlalu prematur. Kenapa?
Apa yang dilaporkan Pak Paulus itu kan beliau ya seorang petinggi polisi yang tahu profesi advokat. Advokat itu tidak mungkin berbicara ya atas nama pribadi atau bermaksud menyerang orang. Apa yang disampaikan oleh rekan Roy bahwa ada pertemuan antara Pak Paulus dengan Pak Tito dengan Pak Lukas. Kalau memang itu fakta, tentu harus dicari di mana tindak pidananya. Tapi bagi kami penambahan ini bukan berarti karena adanya laporan Pak Paulus. Apa yang dilaporkan Pak Paulus silakan saja ya polisi yang bekerja. Tapi dari profesi advokat tentu ada pembelaan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun masih dini saya katakan bahwa laporan itu pasti tidak akan memenuhi syarat karena apa yang dilakukan itu dalam rangka membela. Advokat itu tidak dapat dituntut dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat, tidak dapat dituntut di dalam dan di luar pengadilan sepanjang yang dilakukan demi pembelaan kliennya. Itu harus digarisbawahi. Jadi saya melihat boleh-boleh saja Pak Paulus melaporkan karena kalau Pak Paulus merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan ini, saya kira adu data saja. Ya toh, misalnya Saudara Roy mengatakan ada pertemuan, tinggal Pak Paulus membantah saja. Ya, dari saya mengenai apa yang dilaporkan. Jadi bertambahnya ini bukan karena ada upaya nanti Saudara Roy proses, itu tidak ada. Ya, jadi yang saya bisa jelaskan seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Adik dari mana? Perkenalan. Saya Orban dari Gramedia.com. Dari Gramedia.com. Gramedia.com silakan. Saya mau bertanya secara khusus kepada para pengacara. Mengapa kasus hukum Pak Lukas NMB ini dialihkan seolah-olah ini adalah masalah politisasi dan kriminalisasi? Karena KPK ini kan lembaga hukum. Pasti semua acuan apanya berdasarkan hukum. Tidak peduli dia gubernur, menteri, presiden partai, itu semua ditangkap. Kalau misalnya ditangkap itu ya mau nggak mau, kalau misalnya kepala daerahnya atau pemimpin partai dia berafiliasi dengan partai tertentu pasti nggak bisa lepas dari nuansa politis. Karena kalau misalnya statement kemarin saya dengar Pak Roy dalam preskonnya itu dalam kasus penetapan Pak Lukas NMB sebagai tersangka itu nanti daerah bisa bergejolak, itu artinya itu kan ya itu seolah-olah ada kesan kriminalisasi atau politisasi. Ya, sejauh yang kami tangkap kalau KPK selama ini selalu objektif dalam kasus penegakan hukum. Mungkin bisa kasih alasan yang lebih kuat kenapa arahnya seperti gitu, apanya pembelaannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih dari Gramedia.com. Jadi memang menetapkan ketersangkaan itu kan setelah melalui tahap penyidikan. Diawali penyelidikan. Penyelidikan itu menemukan ada tidaknya tidak pidana. Ada tidaknya tidak pidana apabila pemberitaan pertama kita dengan ini korupsi dan sebagainya. Hal yang paling mendasar itu kerugian keuangan negara. Di mana adanya kerugian keuangan negara itu dinyatakan pemeriksaan, karena yang mendeklar kerugian keuangan negara itu dalam undang-undang KPK itu adalah BPK. BPK dalam setiap kali LHP, laporan hasil pemeriksaan itu WTP. Nah, kalau WTP berarti belum ada audit investigasi. Audit investigasi itu untuk mengarah nanti ada kerugian keuangan negara. Ini yang jadi persoalan. Kami mengerti bahwa KPK ini juga bukan orang-orang yang kemarin tiba-tiba menjadi jatuh dari langit dari KPK. Tapi kami juga perlu mempertanyakan bagaimana ujuk-ujuk Anda menetapkan seorang yang tersangka dalam tahap penyelidikan itu seperti itu dan harus dilewati untuk sampai pada penyidikan. Nah itu kira-kira. Jadi kalau tadi omong politisasi karena memang nuansa politiknya sangat nyata dengan berbagai pembahasan terdahulu. Bagaimana seorang gubernur untuk mengangkat wakil dan sebagainya pada saat wakilnya meninggal dan sebagainya. Ini kira-kira hal yang melatar belakangi semua ini. Jadi sebenarnya hanya teknis hukum menetapkan ketersangkaan menjadi persoalan penting karena semua warga negara bersamaan di depan hukum, tetapi cara-cara menegakkan hukum harus ditempuh dengan cara-cara yang profesional, yaitu terukur sesuai aturan. Jangan sampai karena undang-undang KPK itu boleh seenaknya melanggar hukum. Tangkap proses dulu, nanti baru kita buktikan. Begitu caranya prosedur bekerja dalam negara hukum. Demikian mungkin. Begitu. Silakan ada pertanyaan?
Saya Ronald dari Media Online Detik 86.com. Media Online Detik 86. Ya, Saya ingin bertanya. Pertama, saya berpendapat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Walaupun KPK itu lembaga hukum, dalam menetapkan seseorang itu ada prosesnya. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak sebagai pembela, menurut Bapak ini KPK ini sudah benar apa belum ini? Pada saat ini dengan isu-isu yang terjadi pada KPK sendiri. Saat ini kan seperti kita ketahui ada masalah politiknya terhadap Lukas NMB di DPR. Nah, yang kedua yang saya ingin tanyakan, apakah dengan terbentuknya pengacara apa tadi Adil Papua Pak ya? Apakah apabila nanti Lukas NMB ini sudah dinyatakan sehat oleh dokter, apakah dia bersedia untuk memenuhi panggilan KPK? Jadi pertanyaan pertama, apakah KPK sudah proper gitu kira-kira? Iya, sudah profesional apa belum? Mengingat isunya sekarang ini sangat naik sekali nih, berbau politis ini. Kita semua berharap KPK dalam bekerja harus proper, harus taat asas. Kita semua sebagai warga negara itu yang kita harapkan. Cita-cita pendirian KPK serupa itu. Tapi kalau ada cara-cara seperti yang sekarang kita lihat sebagai contoh, setelah KPK tetapkan seperti itu, kemudian Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam juga omong dana otsus sedemikian dari tahun kapan ke tahun kapan tidak disebutkan. Sedangkan dana otsus dari tahun 2001 kalau tidak keliru kan. Kemudian kapan Pak Lukas NMB sebagai seorang pejabat, dia dari wakil bupati, jadi gubernur dan sebagainya. Dalam sebuah proses tindak pidana harus tempus deliknya harus jelas dong, jangan dipukul rata seolah nanti dulu. Kalau kita tangkap ikan dalam pipa, tangkap saya dulu, nanti baru kita periksa ini ikan teri atau ikan kakap. Bukan itu cara-cara penegakan hukum yang profesional. Nah, kita berharap KPK profesional karena memang taat asas. Dan untuk itulah tim pembela ini ada untuk kita menguji sejauh mana mereka kerja secara taat asas. Demikian, mari kita coba dan kita lihat ke depan sejauh mana proses itu sudah berjalan secara proper dan benar. Demikian. Silakan ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita akan tutup dulu. Ya. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan media yang hadir pada malam ini. Kami berterima kasih atas partisipasi dan kedatangannya. Semoga negeri ini semakin maju dalam cara-cara penegakan hukum yang bermartabat. Selamat malam. Terima kasih. Para koordinator bisa berdiri. Perkenalkan nama. Nama saya Alphonse Loemau, pengacara, dahulunya anggota seorang penyidik, dahulunya di Mabes Polri. Saat ini sudah purna dan jadi pengacara. Nama saya Alphonse Loemau, dahulunya seorang penyidik senior dari Mabes Polri dan saat ini menjadi pengacara sejak tahun 2002. Demikian, selamat malam. Baik, terima kasih. Nama saya Kosmas Refran, pengacara dari dulu sampai sekarang tak pengacara. Kebetulan juga di Papua Barat, di Bentuni, di DKI dan Paru ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya Petrus Walapationa, jadi pengacara mulai di LBH Jakarta 88 sampai hari ini. Ada berapa tim advokat yang bergabung dalam hari ini dari Papua? Mungkin ada 100 orang. 20 lebih. Sementara kurang lebih 20-an orang dan akan bertambah. Mungkin ada 100 orang. Berjalan, demikian. Kita berdiri. Lebih bagus mungkin kita angkat mau tetap ini karena mau diambil angel fotonya. Nah, semua teman-teman yang hadir dalam diskusi bisa kita berdiri di sini. Nanti teman-teman media akan mengambil foto.